Bapak Ibu dan saudara-saudara, selamat berjumpa di dalam tajuk renungan malam GKP Cimahi. Saya Pendeta Aam, sangat bersukacita bisa menjumpai Bapak Ibu sekalian. Saya berharap dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik, sehat, dan tentunya selalu berpengharapan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tajuk renungan malam saat ini akan mengangkat sebuah tema yang mungkin sangat menarik bagi kita, yaitu kuasa Tuhan harus dirasakan. Dan bacaan Alkitabnya nanti akan diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita membicarakan hal itu, saya ingin beritahukan saat ini tidak seperti biasanya saya sendiri, tapi saya ditemani oleh ibu-ibu penatua GKP Jemaat Cimahi. Selamat sore Ibu Sinta. Selamat sore, Pak Pendeta. Selamat sore Bu Pani. Selamat sore, Pak Pendeta. Selamat sore Bu Elin. Selamat sore, Pak Pendeta. Senang kita bisa bertemu dengan jemaat ya. Sudah lama tidak bisa berkumpul seperti ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari sebelum kita masuk ke dalam KRT kita, terlebih dahulu kita akan berdoa. Namun sebelumnya, nanti yang akan memimpin doa saya beritahukan Ibu Pani, kemudian Bu Elin membaca Alkitab. Mari kita masuk saat teduh. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Bapak Pendeta, Ibu Sinta, Ibu Elin, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami menaikkan syukur pada sore hari ini. Kembali kami masuk dalam renungan malam, tajuk renungan malam setiap hari Kamis. Bersyukur atas pemeliharaan Bapa di surga kepada kami seluruh jemaat, baik yang ada di rumah dan kami majelis jemaat yang boleh melayani, melaksanakan acara pada Kamis malam hari ini. Bapa, kiranya Engkau memimpin renungan malam hari ini dari awal hingga akhir. Kiranya nama Tuhan, firman Tuhan yang akan kami bahas ini menjadi bimbingan kami untuk tetap tekun di dalam iman percaya kami mengiring Tuhan. Kami serahkan semuanya berjalan dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyambut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan sampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami,
kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan melakukan di dalam hidupnya. Ya, Pak Pendeta, tadi kan disampaikan bahwa tema tajuk renungan malam hari ini adalah kuasa Tuhan harus dirasakan. Terkait dengan tema tersebut, bolehkah sebelum Pak Pendeta menjelaskan lebih jauh, saya bertanya terlebih dahulu Pak Pendeta. Apakah ada orang-orang yang tidak merasakan kuasa Tuhan dalam hidupnya? Sehingga melalui tema ini kok perlu sekali diingatkan bahwa kuasa Tuhan harus dirasakan. Wah, pertanyaan Bu Sinta seru, Pak Pendeta, Bu Elin. Langsung kepada inti bahasan kita kelihatannya. Bagaimana Pak Pendeta? Ya, betul Bu Pani, pertanyaan awal yang sangat baik sekali dari Bu Sinta tadi. Tema ini sebenarnya kalau kita perhatikan dengan cermat merupakan ajakan ya untuk semua orang agar selalu menyadari bahwa dalam hidupnya, bahkan bukan hidup manusia tapi hidup seluruh ciptaan di dunia ini syarat atau penuh dengan kuasa dan keagungan Tuhan. Coba kita bernapas setiap saat, ya. Kemudian kita bergerak ke sana kemari. Kita mungkin tidak memikirkan siapa itu yang memberikannya, menggerakkannya. Sebab ketika ada seseorang yang meninggal, napasnya terhenti, dia tidak bisa bergerak-gerak kakinya. Ya, jadi syarat dengan pekerjaan Tuhan. Namun tema ini bisa juga menjadi sebagai pengingatan, karena tidak tertutup kemungkinan bahwa ada manusia yang di dalam hidupnya itu tidak mau tahu, ya, tidak mau tahu akan peran Tuhan dalam hidupnya, sehingga ia berlaku masa bodoh. Jangankan berbakti, beribadah kepada Tuhan, ya, untuk mengingat dan berterima kasih kepada Tuhan saja mungkin tidak, ya. Kan kita tahu ada orang yang tidak mau berdoa kalau mau makan, ada orang yang tidak berdoa ketika mau tidur, masa bodoh lewat saja, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau begitu Pak Pendeta, sebenarnya cara hidup yang bagaimana yang mencerminkan bahwa kita itu mengingat Tuhan? Ya, ini yang memang menjadi fokus perenungan kita. Bagaimana cara hidup mengingat Tuhan? Nah, tadi kita sudah membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Sebenarnya inilah cara hidup mengingat Tuhan yang diajarkan Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Tadi jemaat di Tesalonika mendapat sapaan dari Paulus, Silwanus dan Timotius dengan perkataan dalam kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Sapaan tersebut ini menunjukkan bahwa keberadaan jemaat di Tesalonika itu semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di sini Rasul Paulus mengingatkan atau menyadarkan jemaat Tesalonika bahwa kamu ada itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan Yesus. Dan Paulus melihat hal inilah yang membuat mereka harus hidup dalam damai sejahtera, ya, yang dapat dirasakan bersama oleh mereka di sana, tapi juga oleh orang lain. Dan itu ditunjukkan oleh jemaat di Tesalonika, ya. Jemaat di Tesalonika itu hidup karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus saja. Hal ini mereka tampakkan dengan sikap kesiapan untuk menerima firman dari para rasul, ya, dan kemudian melakukan firman itu di tengah-tengah kehidupannya, gitu. Ya. Pak Pendeta, lalu apakah dampak dan bedanya
hidup yang selalu mengingat Tuhan dengan yang tidak mengingat Tuhan, Pak Pendeta? Oh, tentu saja Bu Sinta, akan bisa dilihat dampak dan bedanya. Misalnya ketika manusia harus berjumpa atau melihat penderitaan di dalam hidup, ya. Orang yang selalu ingat Tuhan, ia kelihatan tidak berbeda dengan orang lain. Ia tidak akan terhindar atau terluput dari penderitaan. Sama halnya seperti kita saat ini, ya, berada dalam masa pandemi karena COVID-19. Nah, dulu jemaat Tesalonika juga sama. Mereka bahkan bukannya tidak mengalami penderitaan dan tekanan, justru mereka karena mengaku Kristen, mereka itu mengalami kesulitan, penindasan yang berat. Nah, tadi kita bisa lihat di ayat 6 dari bacaan Alkitab yang Bu Sinta ya tak bacakan ya. Nah, tetapi bagaimana orang-orang yang selalu mengingat Tuhan itu menghadapi segala tekanan? Ciri orang yang selalu sadar dan mengingat akan kuasa Tuhan, mereka tidak akan terjebak pada kekhawatiran, kecewa, apalagi hanyut dalam keputusasaan. Melainkan mereka akan tetap tabah dan percaya pada kekuasaan Tuhan. Mereka akan setia melakukan pelayanan bagi sesama, terutama kepada Allah yang telah memilihnya sebagai orang-orang yang diselamatkannya. Sehingga kehadiran jemaat Tesalonika tadi kita lihat di dalam tulisannya juga menjadi teladan katanya. Bukan hanya di Makedonia dan Ahaya ya, daerah di mana mereka berada, tapi sampai di tempat lain. Nah, kemudian dikatakan oleh Paulus yaitu tentang iman mereka yang nyata melalui ketaatan dan kesetiaan melayani Allah. Dan karena memiliki pengharapan dalam penantian kedatangan Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Jadi pengharapan mereka akan kedatangan Tuhan Yesus tuh tidak hanya dinanti sambil duduk diam gitu, tapi semangat terus memberlakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Gitu. Oh, kalau begitu Pak Pendeta, kita gereja harus seperti jemaat di Tesalonika ya Pak? Ya, setidak-tidaknya kita pun harus seperti itu. Bahkan kalau bisa lebih. Ya, kita sebagai jemaat tahu dan mengimani. Kita pun telah dipilih, telah ditebus ya, dari kegelapan ke dalam kasih karunia Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Kita memiliki tanggung jawab untuk juga seperti jemaat di Tesalonika, yaitu menyatakan kasih Allah melalui kehidupan kita. Setidak-tidaknya ada 3 hal alasan mendasar, yaitu yang pertama dengan keyakinan tersebut, maka kita juga menyadari bahwa Tuhan yang membentuk, menyertai dan memberkati kehidupan gereja untuk hadir di tengah kehidupan masyarakat serta diutus untuk berkarya bagi sesama. Yang kedua, kita menyadari ya bahwa kehidupan tidak terlepas dari pergumulan, tapi kita diajak untuk merasakan dan melihat kuasa Tuhan Yesus Kristus yang menyertai di tengah pergumulan itu. Nah, hal ini membuat kita yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus benar hadir dan menyertai kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Dan yang ketiga, kita diajak merasakan apa yang dialami oleh jemaat di Tesalonika tadi, yang walaupun mengalami pergumulan berat, tetapi mereka tetap setia melakukan apa yang menjadi bagian hidup dari kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yaitu melalui sikap dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar dirinya berada. Wah, kalau begitu tidak salah ya kalau Bu Elin, Bu Fani selalu semangat dan giat dalam pelayanan di GKP Cimahi. Bu Sinta bisa aja. Kan saya itu mah kali Bu, tapi Bu Fani yang sudah tidak diragukan lagi. Bu Elin. Ya, tentu saja ya. Bukan hanya Ibu Fani, Ibu Elin, Ibu Sinta, tapi sebenarnya seluruh jemaat terpanggil untuk bisa merasakan kuasa Tuhan yang nyata senantiasa, terutama di masa pandemi ini. Ya. Di masa pandemi ini ingin saya garis bawahi beberapa hal ya. Saya sangat bersyukur
GKP Cimahi ternyata di masa pandemi bisa menghadapi saat-saat sulit secara bergandengan tangan. Semua majelis jemaat, komisi-komisi, pengurus wilayah, dan seluruh jemaat. Kemarin kita baru menyaksikan peneguhan komisi dan pengurus wilayah, ya, begitu responsif. Tentunya ini tetap menggambarkan semangat dan kerinduan untuk bisa melayani. Yang kedua, saya juga bersyukur terutama di masa pandemi karena GKP Cimahi memiliki para pemuda-pemudi yang semangat, ya, sedia mengisi keterbatasan para orang tua dan anak-anak yang memang dari protokol kesehatan mereka itu, para orang tua ini harus membatasi aktivitas, tapi para pemuda-pemudi selalu siap mengisi kekosongan yang ada. Coba bayangkan dari mulai bulan Maret gitu ya, sampai sekarang. Sementara yang lain itu harus berdiam di rumah dulu gitu ya, mengurangi kerumunan-kerumunan. Tapi kan pelayanan gereja jalan terus gitu ya. Betul. Ada pelayanan streaming, ya, ada ibadah online. Bahkan sekarang pun nih di saat kita sedang melaksanakan sapa dan doa, banyak pemuda yang bantu gitu ya. Si Tuhan ya Pak. Ya, mereka tidak terlihat tapi ada karya yang nyata. Nah, kemudian yang ketiga yang saya sangat syukuri kepada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja, yaitu kita ini bisa terus ya bertahan dengan segala pengharapan, dengan segala keberanian, ya. Ini tentu menjadi potensi yang harus kita syukuri, ya. Ya, tidak terasa kita sudah ngobrolin bahan ini cukup banyak ya. Nah, bagaimana kalau kita akhiri sementara? Kita percaya bahwa semua jemaat mungkin akan selalu ingat Tuhan, ya. Dengan materi yang ada saat ini, bahkan bukan hanya mengingat, tapi sebenarnya berterima kasih kepada Tuhan, gitu ya, yang selalu menjaga kita, mencukupkan kehidupan kita, dan memberi harapan-harapan kepada kita. Nah, semoga dengan itu semua kita selalu siap melayani Tuhan. Amin. 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 Terima Ya, kasih. ya baik. Nanti kita akan doa syafaat untuk jemaat, ya, baik yang ada di rumah atau mungkin ada yang di rumah sakit atau sedang dimanapun mereka berada. Namun sebelumnya, mari kita masuk saat teduh dulu, ya. Mari kita berdoa. Tuhan, tanti-tantinya kami mengucap syukur karena hidup kami senantiasa dilimpahi dengan rahmat dan berkat-Mu. Terima kasih atas hidup, terima kasih atas kekuatan dan kesehatan, terima kasih atas keselamatan. Bahkan lebih dari itu, di tengah-tengah segala ancaman, di tengah-tengah segala pergumulan hidup, kami juga digelorakan senantiasa untuk ambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih. Hari ini hamba-Mu bersama para penatua, Ibu Sinta, Ibu Pani, Ibu Elin, boleh secara khusus hadir, walaupun secara daring, di keluarga-keluarga jemaat, melalui kumpulan rumah tangga dalam tajuk renungan malam ini. Kami selain merasa disatukan, dipersekutukan di dalam ikatan emosional, kami juga boleh disatukan di dalam perenungan firman Tuhan. Ya Tuhan, melalui firman ini kami diajar untuk selalu ingat akan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang nyata dalam keberadaan kami. Terima kasih, kami boleh belajar kepada jemaat di Tesalonika yang walaupun di tengah segala kesulitan, tapi mereka tetap bisa bertahan. Bahkan bukan hanya bertahan,
di dalam iman, melainkan mereka juga bisa berbuat sesuatu bagi saudara-saudaranya yang lain, baik di daerah Makedonia dan Ahaya, bahkan ke tempat yang lebih jauh, ke daerah Yerusalem. Tuhan ajarlah kami juga sesederhana apapun untuk bisa berbuat sesuatu, bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi sesama. Tuhan, pada saat ini perkenankan bersama majelis kami mendoakan seluruh jemaat GKP Jemaat Cimahi, dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau yang selalu melindungi, memberi keselamatan di tengah wabah COVID Corona. Kami rindu jangan satupun ada yang terpapar olehnya. Kami rindu Engkau mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh jemaat Tuhan. Karena kami percaya Tuhan adalah Yehova Jireh, Allah penyedia, yang akan menyediakan segala hal yang diperlukan oleh jemaat dalam keadaan dan situasi apapun. Terlebih ya Tuhan, kami ingin mendoakan jemaat usia lanjut, anak-anak yang di masa pandemi ini harus mengikuti protokol kesehatan yang lebih ketat. Kiranya Tuhan yang memberi hikmat, kearifan, sehingga mereka tidak merasa dikekang, mereka tidak merasa dikurangi kebebasannya, tapi dengan segala ketulusan dapat menjalani kehidupan dengan pengharapan kepada Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kami mendoakan jemaat yang sakit, baik yang terbaring di rumah atau di rumah sakit, di dalam kesesakan yang membuat dirinya tidak nyaman. Mereka rentan dengan kecewa, demikian juga putus asa. Oh Tuhan, lindungilah mereka dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan akan mengaruniakan segala sesuatu indah pada waktunya bagi mereka. Beri kesabaran, beri ketabahan di dalam menanti kesembuhan. Lebih dari itu, kami mendoakan semoga Tuhan memberikan jalan keluar, mengangkat rasa sakit dan penyakit yang mereka rasakan, menyembuhkan mereka, sehingga pada saatnya mereka boleh pulih seperti sedia kala. Kami menyerahkan Ibu Kurniati Sairun, Bapak Herman Tarigan, Ibu Endang Parwestri, Saudara Kristono Irala, dan para lansia lainnya. Demikian juga Bapak Amsal. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan lebih mengasihi mereka melebihi siapapun. Ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk pelayanan gereja, baik yang ada dalam koordinasi majelis, komisi-komisi, dan pengurus wilayah. Tuhan, kiranya Engkau memberkati agar pelayanan gerejamu di GKP Jemaat Cimahi ini dapat terus dilaksanakan. Lindungi dan sertai para pelaksana majelis, komisi-komisi, dan pengurus wilayah. Tuhan, kiranya Engkau yang akan menjaga kesehatannya, mencukupkan segala kebutuhan hidupnya. Demikian juga kami menyerahkan komisi-komisi dan pengurus wilayah, tim ibadah. Kiranya Tuhan yang memberkati agar mereka Engkau pakai lebih indah lagi, menjadikan mereka lebih berharga di mata Tuhan. Ya Tuhan, kami mendoakan bagi masyarakat, kiranya di tengah-tengah segala tantangan kehidupan, Tuhan tetap menjaga melindungi masyarakat, khususnya yang dekat dengan kami di Cimahi dan umumnya masyarakat Indonesia. Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu. Secara khusus kami mendoakan pemerintah. Kau sudah memberikan kewenangan untuk memimpin bangsa ini. Biarlah dengan segala kewenangan yang ada, mereka pun dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana mestinya. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya ingin kami bawa seru doa, baik yang terucapkan maupun tersimpan dalam lubuk hati, hanya kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang juga mengajarkan kesempurnaan doa untuk kami ucapkan bersama saat ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di rumah, juga ibu-ibu penatua, terima kasih kita bersama-sama sudah mengikuti tajuk renungan malam. Saya dan tentunya ibu-ibu yang ada di sini ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali di dalam tajuk renungan malam pada Kamis minggu mendatang. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta, selamat malam.